si Arya Setiaki yang sudah bergabung di bisnis 3i Networks ini di Maret 2015. Dan Pak Arya bersama keluarga juga meraih trip Korea gratis di Juli 2018 dan latar belakangnya adalah seorang PNS. Tunggu dulu, PNS di sini adalah pebisnis network sejati. Nah, oleh karena itu teman-teman kita perlu nih belajar banyak dari seorang PNS ya, PNS pebisnis network sejati Pak Arya Setiaki yang kalau kita lihat ya, sudah banyak teman-teman kita lihat dari historinya, perjalanannya selama menjalankan bisnis di 3i Networks ini sudah mewujudkan impian-impiannya dan kita lihat di gambar sudah berhasil membangun rumah seperti istana, membeli mobil dan aset-aset lainnya dan sudah punya mitra bisnis di seluruh Indonesia dan juga di negara-negara tetangga sudah ribuan ya, puluhan ribu mitra. Nah, teman-teman, kita langsung bincang-bincang ya, belajar dari Pak Arya bagaimana keunggulan dari bisnis 3i Networks ini di tengah-tengah situasi yang sedang sulit dan sedang marak dengan bisnis-bisnis lainnya. Apa sih yang menjadi keunggulan bisnis 3i Networks dibanding yang lain? Kita langsung welcoming pembicara kita pada malam ini, Pak Arya Setiaki. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam. Yes, Pak Arya silakan untuk bisa memberikan pembelajaran pada malam ini karena saya pribadi pun udah nggak sabar nih Pak untuk belajar keunggulan-keunggulan 3i Networks ini yang sudah dijalankan oleh Pak Arya sendiri. Silakan Pak Arya. Oke, terima kasih Bu Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra 3i di seluruh dunia yang bisa hadir malam ini. Ya, perkenalkan nama saya Arya Setiaki. Saya join di bisnis 3i Network ini tahun 2015 ya. Oke, pengalaman saya di bisnis network marketing ini dari tahun 1995. Ya, waktu itu baru ada bisnis network marketing yang masuk Indonesia. Dan sampai dengan tahun 2015 berarti saya lebih kurang 20 tahun di bisnis network marketing. Ya, alhamdulillah yang saya lalui naik turun sebagai PNS ya, pebisnis network sejati, banyak pengalaman tapi banyak pengalaman gagalnya. Nah, tapi pengalaman gagal ini malah memberikan bekal saya ketika saya menjalankan bisnis 3i Network. Nah, ketika saya jalankan bisnis network ini, 3i Network ini, saya menemukan perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan ya dalam bisnis 3i Network dibanding dengan bisnis network yang lain atau dengan bisnis-bisnis konvensional ya yang lain ya. Nah, dari sudut pandang bisnis nanti saya akan jabarkan bagaimana pandangan saya apa sih hebatnya bisnis 3i dibanding dengan bisnis network yang lain atau bisnis konvensional. Ya, mari kita lanjut dan kalau mau komen-komen silakan diketik ya di Zoom group chat, silakan nanti saya akan tanya, silakan dijawab. Nanti setelah acara selesai saya kasih materi nanti bisa tanya jawab ya sampai acara selesai. Oke. Ya, jadi ada 5 kehebatan bisnis 3i Network dibandingkan dengan bisnis lain ya dalam sudut pandang bisnis ya. Jadi ini keluar dari sudut pandang atau konteks yang berbeda ya. Kalau secara mendasar bahwa kita sama-sama tahu bahwa 3i Network itu kehebatan yang pertama adalah perusahaannya yang hebat ya karena 3i Network ini adalah salah satu program dari CAR, Sentral Asia Raya. Kemudian yang kedua adalah produknya yang dibutuhkan. Terus yang ketiga sistem bisnisnya atau marketing plan-nya yang dahsyat. Kemudian yang keempat adalah leader dan support sistemnya yang bisa membuat Anda nanti lebih mudah sukses. Ya, oke. Nah, saya akan lebih detail lagi tentang kehebatan-kehebatan
bisnis Tri Network dilihat dari sudut pandang bisnis. Ya, yang pertama adalah bahwa bisnis Tri Network ini adalah peluang buat kita ya. Ya, peluang. Nah, peluang itu hadir terhadap kita itu tanpa sadar atau tidak kita sadari adalah buah dari sebuah impian kita yang mungkin ada di dalam bawah sadar. Yang bisa jadi Anda timbulkan dalam bentuk doa-doa. Ya, doa-doa bahwa Anda pernah berharap tentang sebuah perubahan nasib. Ya, hidup kok saya seperti ini ya, cuman gini-gini aja. Nah, akhirnya pernah berdoa, ya Allah, tunjukkanlah saya sebuah bisnis di mana saya bisa merubah nasib. Ya, atau masih dalam sebuah visi atau impian-impian, tapi tidak sempat kita ucapkan ya visi itu. Nah, akhirnya bisnis Tri Network ini dihadirkan untuk Anda sebagai pintu terkabulnya doa-doa. Makanya ketika Anda sudah bergabung di bisnis Tri Network ini, yakinlah bahwa Anda punya satu kursi sebagai crown agency di Tri Network ini. Setuju? Ya, kalau setuju silakan. Boleh ketik di chatnya. Setuju? Biar kita satu visi dulu. Oke, luar biasa ya, responnya sangat hebat. Nah, itu yang peluang ya, yang pertama. Nah, yang kedua, saya ingin lebih detailkan tentang peluang. Bahwa tadi diinformasikan bahwa di bisnis Tri Network ini ya, modal kita adalah Rp50.000 sebagai biaya pendaftaran. Tapi kebanyakan orang masih berpikir bahwa modalnya itu bukan 50.000 ya, modal bisnis ya. Nah, tapi 400.000. Atau ada yang berpikir ya bahwa modalnya itu adalah 21 juta atau 42 juta ya atau 60 juta karena itu premi yang kita setorkan selama 5 tahun. Ya, ada ya yang memiliki mindset seperti itu. Ya, sebenarnya kalau saya mengikuti jalan tengahnya, ya oke lah bahwa modal pertama kita adalah 50.000 dan premi. Saya ngikutin aja. Ya, berarti modal pertama kita adalah 400.000. Ya, tapi sebenarnya modal kita ini akan berhenti jika kita mendapatkan bonus dari 3i Network di mana kita bisa membayar premi dari bonus. Contohnya saya bulan pertama membayar premi dan biaya pendaftaran 400.000. Di bulan pertama saya tidak ada closing ya, tidak ada rekrut mitra baru. Berarti di bulan kedua saya membayar premi 350.000. Nah, di bulan kedua berarti kalau hitung-hitungan bisnis saya sudah mengeluarkan 750.000. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki, saya closing orang, kemudian mitra baru, kemudian mitra baru itu ada closing juga. Dan di bulan kedua bonus saya sekitar 1,5 juta. Berarti modal pertama saya yang 750.000 itu sudah kembali. Dan kemudian untuk bulan ketiga saya sudah bisa membayar premi dari menyisihkan bonus saya. Sampai di situ saya sudah tidak mengeluarkan modal lagi untuk menjalankan bisnis 3i Network sampai sekarang. Itu ya. Jadi yang namanya modal sampai 21 juta, 42 juta, 60 juta itu tidak ya. Pada dasarnya modalnya itu hanya sampai dengan kita bisa mendapatkan premi gratis ya dari bonus kita. Itu. Hanya sampai situ aja. Ada yang sebulan ya baru join langsung bisa closing mitra dan kemudian mendapatkan bonus di atas Rp350.000. Nah, itu kesananya gratis. Jadi jangan berpikir terlalu rumit
modalnya besar. Tidak, modalnya tidak besar. Modalnya 50.000, ya kalaulah masih dihitung premi itu sebagai modal, berarti 400.000 dan cepat balik modal. Nih, ya, cepat balik modal. Ini hebatnya. Bisnis TRI, peluangnya luar biasa. Betul nggak? Ya, ini bicara peluang modal. Ya, bisnis yang cepat balik modal itu adalah bisnis yang keren banget, dan 3i Network ini keren. Itu yang pertama. Oke, selanjutnya yang kedua, nah tadi sudah lihat peluangnya, sekarang bisnis itu pasti tidak lepas dari yang namanya risiko. Setuju ya? Ya, bisnis pasti ada risikonya. Nggak ada namanya bisnis tidak ada risiko. Ada. Nah, dalam sebuah bisnis, bisnis apapun ya, baik konvensional maupun network, itu risikonya cuma dua. Yang pertama, gagal hidup. Yang kedua, gagal sukses. Benar nggak? Ya, gagal hidup dan gagal sukses. Ya, alias kalau gagal hidup belum sukses udah mati duluan. Gitu ya. Gagal sukses udah capek-capek bangun bisnis ya, tapi gagal terus. Nah, apa ketika mitra 3i ya atau agent 3i gagal hidup, meninggal, maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan. Ya. Nah, ini saran saya bagi Anda yang mitra 3i yang join di 3i Network ini, ini produk pasangan, satu sama lain saling melengkapi. Ya, Carling Promik itu kalau nasabah meninggal mendapatkan santunan sekali dan lumayan besar, kemudian dapat pengembalian nilai investasi kepada ahli warisnya, dan Gain Protection itu memberikan perlindungan penghasilan Anda tiap bulan kepada ahli waris Anda. Walau di 3i Network Anda belum sukses. Nah, ini ya. Mana yang terbaik, Pak? Ya, orang sukses adalah orang yang mempunyai banyak pilihan. Ya, kalau bisa dua-duanya, kenapa harus satu? Ya, bagi Anda yang baru memiliki Carling Promik, segera miliki Gain Protection, dan bagi Anda yang memiliki Gain Protection, segera miliki Carling Promik. Untuk apa? Untuk menanggulangi risiko gagal hidup. Ya, itu yang penjelasan risiko yang pertama. Yang kedua, gagal sukses. Ya, ini dari sudut pandang bisnis. Ya, sukses itu 50%, gagal 50%. Ya, anggaplah seperti itu ya. Kemudian semakin Anda mau belajar, semakin mau meningkatkan diri, semakin praktek, ya, maka peluangnya akan semakin besar. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa namanya manusia itu pasti bisa gagal. Nah, tapi segagal-gagalnya di bisnis 3i itu lebih keren daripada kita gagal di bisnis konvensional. Bisnis konvensional apa? Ya, sudah jalankan bisnis modalnya dari tabungan, kalau kurang hutang, ketika bisnisnya gagal, tabungan habis, utang banyak, segunung. Ya, ini bukan omong kosong, saya ngerasain sendiri. Ya, gagal bisnis, tabungan habis, hutang numpuk. Ya, siapa yang ngerasain juga nih? Ya, pasti Anda juga ada yang merasakan ya. Resiko bisnis. Ya, itu bisnis konvensional. Kalau bisnis network gimana ya? Kayak semacam MLM segala macam. Ya, ini cerita saya ya. Bukan untuk bukan untuk menghakimi bisnis network yang lain. Tidak, ini cerita pengalaman saya sendiri. Ya, bahwa saya ketika gagal di bisnis network, produknya banyak, ya, karena saya nggak bisa jualan, akhirnya produknya numpuk. Tuh, yang kedua,
produknya juga banyak yang saya titip-titipin ke mitra, nggak balik juga, barang nggak balik, duit nggak balik. Ya akhirnya sama kasusnya kayak bisnis konvensional. Ya yang pertama modal tabungan habis, yang kedua nggak bisa jual, produk numpuk. Nah seperti itu. Nah di bisnis tree and network gagalnya aja sudah oke. Kenapa? Ya seperti yang Anda pernah nanti pelajari juga bahwa ada yang pernah bilang mungkin bahwa oh di produknya Karim Promik itu kan nanti ada potongan biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya admin kan gitu. Nah, berarti kan potongnya apa namanya ada Pak. Nah, berarti saldo investasi kita kan nggak utuh. Ya nggak apa-apa, ya saya merasakan sendiri ya. Sampai tahun kelima, ini saldo investasi saya itu sekitar 16.500.000. Ya, taruhlah ya, kalau misalnya Anda nih merasa gagal di bisnis TRI, jalankan 5 tahun gitu, ya, jalan bisnis TRI Network itu dream-nya mencapai posisi crown dengan income 200 juta rupiah per bulan, dream-nya. Sudah jalan 5 tahun, kok posisinya sampai platinum, ya, kemudian merasa gagal, ya tenang aja, ya, di tahun kelima dari apa namanya, kalau misalnya Anda merasa gagal, sudah tutup aja. Ya, tutup dari 21 juta balik 16,5 juta. Itu berarti sekitar 75%, ya sekitar segitu ya, 70%. Ya, dari modal 100% balik modal 70%, cash money. Wah, ya kalau orang bilang apa namanya? Oke lah ya, cincai lah. Itu ya. Karena apa? Ketika perjalanan bisnis kita dari awal sampai tahun kelima, kalau misalnya meninggal, kita akan mendapatkan santunan senilai apa namanya setoran 5 tahun. Jika 5 tahun Anda merasa gagal ya dan ingin berhenti, tenang aja, ya modalnya bisa balik. Ya itu sekitar apa yang sudah saya lihat itu sekitar 16,5 juta balik. Dan bonus yang Anda nikmati nggak usah dibalikin, ya nikmatin aja. Ya tapi kalau sudah ditutup polisnya ya sudah selesai. Gitu. Nah sekarang apa kurang enak coba bisnis seperti ini? Ya, enak nggak kira-kira? Resikonya, loh, saya tanya resiko loh, nggak ngomong muluk-muluk. Resikonya enak nggak kira-kira? Coba, boleh dijawab. Resikonya enak nggak? Wah, kan? Enak. Kalau bisnis, resikonya saja sudah bisa dinikmati, gagalnya aja enak, ya. Apalagi suksesnya, bener nggak? Nah, ini bedanya bisnis 3i ya, hebatnya bisnis 3i dibanding bisnis yang lain. Nah, mantap. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini setelah lihat peluangnya oke, resikonya mantap ya, sekarang tantangannya apa? Ya. Nah, tantangan sebuah bisnis di mana-mana sama. Yang mau bisnis network maupun konvensional sama. Ya, kita harus membangun kalau kita ingin punya omset miliaran, ya income ratusan juta, mau tidak mau kita harus membangun sebuah bisnis yang besar yang melibatkan orang banyak, bahkan bukan hanya ribuan, bisa jadi puluhan ribu, ratusan ribu ya. Nah, bagaimana kita bisa membangun bisnis yang besar sedangkan kita sendiri rata-rata ya hampir 99,9% pebisnis network ini tidak memiliki pengalaman bisnis yang memadai. Nah, ini tantangannya di sini. Ya, tapi nggak usah khawatir. Ya, mungkin awal-awal bisnis 3i Network ini menjadi tantangan yang luar biasa yang pernah Anda lihat di video-video di 3i Live Channel sebelumnya ya, Anda bisa lihat itu yang apa namanya mitra-mitra awal itu betapa susahnya membangun bisnis 3i Network. Tapi setelah jalan 5 tahun semuanya begitu mudah ya. Untuk memasarkan ya Anda nggak usah capek-capek menceritakan ya. 3i Network menyediakan saluran 3i Live Channel atau 3LC ini untuk
melayani ada, ya, ada leader-leader hebat yang akan membantu mempresentasikan bisnis Anda tinggal undang calon mitra Anda ke sini, nanti dipresentasikan orang-orang yang ahli, orang-orang yang terbukti, ya Anda tinggal ngopi-ngopi, ketika calon mitra Anda berminat, Anda tinggal bantu closing. Enak nggak? Kurang apa coba bisnis ini ya? Waduh. Oke. Terus Pak, kalau ada mitra saya sudah join, ya. Terus cara ngebinanya gimana? Ya nggak usah repot juga. 3i Network juga menyediakan 3i Live Channel ini, ya, untuk melakukan pembinaan mitra-mitra baru Anda. Kemudian ada aplikasi 3i Mobis, ya, yang di situ ada materi-materi training semua lengkap, ya, bagi calon-calon agent atau agent-agent yang ingin belajar, ya. Ada juga leader-leader hebat Anda pasti siap membantu kapan saja, ya, di grup-grup, pasti ada memiliki grup-grup, ya, baik di WhatsApp, Messenger, Telegram, siap memberikan konsultasi dan mentoring untuk Anda. Wah, kurang apa coba? Ya, yang ketiga ada manajemen bisnisnya, ya, kalau ada apa-apa semuanya online, ya, baiklah layanan nasabah itu bisa lewat email, lewat telepon, ya, semuanya bisa dibantu dengan sangat mudah, baik untuk eh, untuk bantuan administrasi, kemudian untuk klaim, ya, itu juga bisa secara tidak harus datang ke kantor. Ini, ya, tuh. Tantangannya sudah ada covernya, sudah ada yang backup. Anda tinggal mau belajar dan mau dipimpin, ya, belajar terus dan dipimpin oleh orang-orang sukses. Saya yakin Anda pasti sukses. Itu, ya. Gimana? Mantap kan? Yes, mantap. Nah, terus yang terakhir, ya, visi sukses. Nah, ini ya. Jadi visi sukses kita ini di bisnis 3i ini tidak hanya memikirkan bagaimana merubah nasib kita. Ya, tidak sekecil itu. Di bisnis lain itu hanya berpikir, wah gimana Pak, saya harus memperbaiki nasib kita. Ya. Dan banyak pebisnis di luar sana, ketika pebisnisnya meninggal, itu bisnisnya tidak bisa diwariskan ke anak-anaknya. Ini. Ya, seperti bisnis jualan, ya, bapaknya jago, belum tentu anaknya jago jualan. Ini. Tapi di 3i Network ini visi besarnya, bisnisnya ini bukan bisnisnya diwariskan, tapi income-nya diwariskan. Ya, ketika seorang agent meninggal, ya, ahli warisnya mendapatkan santunan plus mendapatkan warisan income, ya, dari bisnisnya. Bahkan kalau posisinya meningkat, ya, ahli warisnya meningkat juga. Terus, ya. Ya, bisa naik-naik, bahkan bisa jadi crown. Syaratnya apa? Ya, syaratnya ahli warisnya cukup menjadi agent 3i, kemudian membuka polis atas nama ahli warisnya tersebut dan lisensi. Sudah. Habis itu bayar premi, bonus cair, bayar premi, bonus cair, bayar premi, bonus cair. Ya, ini bisnis yang luar biasa. Ya, ini menurut saya, ya, kenapa saya serius banget di bisnis ini. Ini susah sekali cari tandingannya. Terlalu keren untuk Anda lewatkan dan terlalu dahsyat kalau Anda hanya nggak serius gitu loh di bisnis ini. Rugi. Ya. Nah. Oke, ya. Jadi itu tadi 5 kehebatan bisnis 3i Network, ya. Yang pertama adalah peluangnya, yang kedua adalah resikonya, yang ketiga tantangannya, yang keempat income-nya yang luar biasa, ya. Income-nya, tadi udah saya bahas belum? Oh, belum. Income-nya ini Anda tinggal ngomong aja. Ya, saya mau income 200 juta per bulan. Oke, CAR nggak pernah nanya. Ya, coba kamu lulusan mana? Enggak tuh, ya kan? Nggak ditanya kan? Lulusan mana? Punya pengalaman apa? 200 juta itu direktur utama di sebuah perusahaan loh.
Kamu udah pernah jadi direktur belum? Enggak kan ditanyain itu? Ya, CIR akan menjawab ketika Anda join di Business Trade Network ini, ya kemudian bilang ke CIR, ya ke upline diri Anda, saya ingin jadi Crown dengan penghasilan 200 juta per bulan. Boleh? Boleh. Ya. Syaratnya apa? Lakukan pemantasan seorang Crown. Ya, buka pola pikir Anda, ya, kemudian apa namanya? Rendah hati, mau belajar, mau dipimpin, total action, ya, Anda pasti sukses. Ya, itulah 5 kehebatan bisnis trade network ya, peluangnya, risikonya, tantangannya, income-nya, visi suksesnya, semuanya bisa kita nikmati. Dan kalau gagal, nggak usah khawatir. Ya, bisnis trade network ini adalah bisnis yang potensinya besar, ya, potensinya maksimalis, risikonya minimalis. Nah, selanjutnya, jadi bukan hanya merubah nasib kita, tapi juga bisa membantu orang-orang lain juga di bisnis trade network ini biar bisa sukses, kemudian bisa juga mewariskan income kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa bangga terhadap kita. Setuju ya? Kira-kira ada nggak apa namanya ruginya di bisnis trade network ini? Ada nggak? Dahsyat banget ya bisnis ini, luar biasa. Oke, nah jika saat ini Anda sedang menghadapi kesulitan-kesulitan ya yang berat dan ditambah lagi kondisi pandemik yang membuat pergerakan Anda ini kurang maksimal ya, terbatas, yakinlah kondisi berat ini bukan untuk melemahkan Anda. Ya, yakinlah kondisi berat ini bukan untuk melemahkan Anda. Tapi kondisi berat ini malah akan menguat Anda. Ya, membuat Anda semakin kuat. Gak percaya? Pengen bukti? Ya, lihat video berikut ini. Oke, itu tadi videonya ya, bahwa masalah itu bukan untuk melemahkan Anda, tapi untuk menguatkan Anda ya. Setuju? Oke, ya saya yakin Anda adalah pribadi-pribadi yang luar biasa yang mendapatkan peluang ya dari Allah untuk merubah nasib Anda. Dan nasib itu bukan sesuatu pemberian ya, tapi nasib itu adalah sebuah tantangan agar Anda mau merubah menjadi yang tadinya arang menjadi berlian. Oke, sampai di sini ya. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, bagi Anda yang mau tanya-tanya, silakan. Saya kembalikan ke Bu Esther ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Arya untuk ilmu bisnis ya, sebuah keunggulan yang sudah dipaparkan luar biasa ya di 3i Networks ini. Ada 5 hal ya yang juga saya catat: peluang, resiko, tantangan, income, dan visi sukses. Nah, teman-teman, dari 5 hal ini tentunya apa nih yang paling menjadi impian nih ya? Tentunya ya teman-teman bisa ketik dan kirim di room chat ya, apa yang menjadi dari 5 hal ini ya, mulai dari peluang, resiko, apa nih yang paling disukai, yang diincar oleh teman-teman semua. Nah, saya tunggu dan silakan memberikan komentarnya sambil menunggu pertanyaannya. Nah, Pak Arya, kita di bisnis ini sebetulnya dalam pengalamannya Pak Arya kan bicara tentang peluang sudah oke lah ya, bisnisnya memang udah keren banget, resiko pun memang kalau kita lihat-lihat sih nggak ada resiko ya.
yang betul. risikonya kalau nggak join ya pasti rugi, Pak. Iya, iya. Nah, yang ketiga ini Pak, tantangan. Dalam pengalaman Pak Arya menjalankan bisnis 3i Networks ini, tantangan yang dihadapi dalam perjalanan bisnis ini apa nih Pak yang paling menantang ya? Oke, bagi saya yang paling menantang itu adalah meyakinkan ya, memberikan motivasi calon mitra yang kondisi keuangannya itu minimalis. Ya, ini sangat menantang karena saya melihat ya, bahwa calon mitra yang kondisinya minimalis itu, yang memiliki impian yang sangat besar, itu kalau berjuang bisa gila-gilaan. Kayak saya ya. Karena apa, kondisi saya ini, waktu join di Trade Network ini kondisinya saya sudah kondisi tidak bekerja, kemudian saya punya hutang ratusan juta, ya dikejar-kejar. Nah, orang-orang dengan kondisi kepepet ini biasanya punya kekuatan dahsyat yang namanya the power of kepepet. Nah, kekuatan the power of kepepet itu bagaimana membangkitkannya? Nah, ini seru ya. Jadi saya cuma memberikan pesan bagi Anda ya, yang ada hadir yang belum join ya atau yang baru ya, di sini ya, bahwa kalau kondisi kepepet itu ya, cara membangkitkannya adalah saya cuma bilang gini ya, kalau saya dengan kemiskinan itu sudah bosan, sudah muak, sudah mau muntah, makanya uang 400.000 untuk pertama join di Trade Network itu saya upayakan saya dapat karena peluang itu sangat mahal dan saya akan berjuang habis-habisan gitu. Tapi kalau Anda takut ya, jangan pernah muak dengan kemiskinan. Berdamailah dengan kemiskinan ya. Kalau sakit ya, kalau punya duit ngirit-ngirit ya, kalau sakit jangan berobat ya, itu ya. Pokoknya sabar gitu. Nah, kalau misalnya Anda bisa bersabar, ya bisa berdamai, Anda akan bisa berdamai dengan kemiskinan. Tapi kalau nggak kuat, ya mau nggak mau Anda harus berjuang. Dan 3i Network ini perjuangan yang paling masuk akal bagi orang yang kantongnya pas-pasan. Gitu, ya. Dan dari situ banyak puluhan orang closing dari kata-kata ini ya. Maka saya menyebut ini motivasi. Ya, orang kalau udah nggak enak kasih aja makanan basi. Dia akan berlari. Gitu ya. Salah satunya itu. Mantap nih ya Pak ya. Jadi memang tantangan ini sepertinya bukan cuma Pak Arya aja nih yang hadapi ya. Tapi setiap kita ya yang ingin menjalankan bisnis sudah bukan tantangan pribadi lagi, tapi ini memang tantangan secara umum yang kita hadapi. Jadi Betul. kita udah dapat ilmu baru, penangkis nih ya untuk menangkis pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah Pak Arya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Silakan teman-teman mohon diperhatikan, bertanyalah sesuai 5 hal ya yang sudah disampaikan oleh Pak Arya. Jangan bertanya di luar itu karena tentunya akan sia-sia ya kalau misalkan Bapak Ibu nggak paham ya, tentunya akan banyak hal-hal yang akan dikupas lebih jauh lagi oleh Pak Arya apabila teman-teman bertanya tentang kelima hal yang sudah disampaikan tadi. Pertanyaan pertama, Pak, bagaimana tips menghadapi mitra yang sudah tahu semua keunggulan ini, tapi masih aja banyak alasan nih, Pak. Alasan apa tuh? Alasan Alasannya nggak mau jalan? macam-macam. Iya, macam-macam, Pak. Udah tahu bisnis ini udah unggul, tapi ya itulah masih banyak banyak ngeles gitu, Pak. Ya, yang jadi gini, banyak pebisnis pemula ya termasuk saya dulu itu menginginkan sesuatu yang sesuatu yang idealis, bahwa kalau kita dapat mitra itu semuanya akan jalan semua, semuanya termotivasi, semua serius di bisnis ini ya. Pada nyatanya itu hal yang salah kalau menurut guru saya. Jangan harapkan Anda bermitra dengan seseorang, tapi semuanya akan seperti itu. Dan jangan Anda berharap bahwa Anda akan bisa melakukan hal yang terbaik agar orang-orang yang jalannya lelet itu akan berubah. Ya, itu akan menghabiskan banyak energi dan akhirnya Allah akan makan hati dan akan mempengaruhi mental kita. Gitu ya. Jadi bisnis
itu adalah bisnis Anda masing-masing kalau menurut saya. Ya, ini bisnis saya akan total action, saya akan habis-habisan, ya saya akan fokus jalankan bisnis ini. Nah, saya akan bekerja sama dengan siapa? Bekerja sama dengan orang-orang yang seperti saya. Biar kecepatan saya itu tidak terganggu dengan orang-orang yang terlalu santai, terlalu nggak peduli dengan bisnisnya, itu bisnis mereka lah. Ya, saya akan berlari dengan para pelari. Itu. Jadi kalau misalnya orangnya yang lelet, ya udah kita bilang, udah kamu jadi nasabah aja deh. Ya, saya ajarin cara bayar premi, udah setiap bulan kamu bayar. Kalau misalnya kamu nggak kuat, ya udah lambai tangan aja lah, tutup polis. Gitu ya. Saya fokus di bisnis, ya saya ingin cepat mencapai posisi tertinggi dan saya akan bekerja sama. Dicatat ya, kerja sama. Artinya saya kerja, kamu kerja. Ya, jangan saya kerja, ya kamu ngerjain saya. Nah, gitu ya. Saya juga nggak bakal ya kamu kerja, saya ngerjain kamu, nggak mungkin. Namanya bukan kerja sama, tapi saling mengerjai. Kita harus kerja sama. Saya kerja, kamu kerja, kita total action, kita lari bareng, kita sukses bareng. Itu kunci kunci total action saya. Dahsyat ya. Intinya kita kerjanya sama ya. Nggak ada yang beda, semuanya sama. Dan kemudian fokus totalitas. Baik, terima kasih Pak Arya. Dan nextnya Pak, bagaimana cara Pak Arya menjaga dan mempertahankan konsistensi di Business 3i Networks dari Ibu Mary? Ya, baik. Jadi seperti ini ya. Konsisten itu diawali dari kita. Jadi dalam sebuah perjuangan, tentukan sebuah nilai. Ya, sebuah nilai. Saya sehari itu harus mendapatkan daftar nama berapa. Ya, saya harus prospek berapa. Saya harus follow up berapa. Saya harus jadi menentukan sebuah nilai-nilai action harian. Itu. Ketika kita menentukan sebuah nilai, kemudian kita bicarakan ke tim bahwa ini nilainya segini gini gini gini. Gitu. Ya, oke nggak? Oke, ya sudah, kita konsisten dulu menunjukkan contoh bahwa saya melakukan ini setiap hari selama bertahun-tahun konsisten dan tidak berkurang kecepatannya, ya, dan saya bisa. Gitu. Tentukan nilainya, kemudian kita bicarakan dengan tim bahwa nilai ini tidak terlalu berat, masuk akal dan masuk di otot ya, masuk akal dan okol kita, ya, kemudian mereka deal, ya, saya tunjukkan saya total action, ya, kemudian mereka lakukan total action, yang nggak mau menentukan nilai yang sama, biarkan alam semesta yang menyeleksi. Sebuah pohon yang tumbuh, ya, semakin besar itu pasti ada daun jatuh dan rantai yang patah. Tapi itu nggak penting. Yang penting pohonnya harus tumbuh. Nah, itu yang kita jaga. Seperti itu. Ya, baik Pak Arya, dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Mary dan juga menjadi pembelajaran untuk semua para agen-agen 3i Networks pada malam ini. Nextnya, bagaimana cara Pak Arya menjaga atau menguatkan tim dari pengaruh money game yang muncul seperti jamur saat ini Pak, dari Pak Bingo, Jakarta. Pak Bingo. Baik, ya. Gini, yang namanya bisnis, ya, di luar bisnis kita adalah kompetitor. Mau money game, mau money laundering, mau monopoli, apapun namanya itu adalah kompetitor. Ya, apapun bisnisnya, apapun jenisnya itu nggak penting. Ketika Anda ya memberikan celah otak untuk memikirkan bisnis itu, ya, artinya sudah merubah fokus kita ke situ. Nah, apa yang kita fokuskan itu akan kita dapatkan. Jadi otak manusia itu bisa fokus hanya satu. Ketika kita memikirkan kompetitor, apapun bisnisnya, ya maka keresahan itu malah akan menciptakan hal-hal itu terjadi dalam diri kita dan terjadi dalam tim kita. Caranya kita fokus. Kemudian kita ajarkan tim kita bahwa bisnis itu harus fokus. Fokus itu apa sih? Mikirin bisnis kita aja satu. Ya, ketika ada yang nanya sama saya misalnya ya, mitra ya, Pak, bisnis ini bagus nggak? Bisnis paling bagus itu ya 3i. Udah ya, lihat aja itu. Ya, 5 kehebatan bisnis 3i. Hebat nggak? Hebat gitu. Pasti jawab, hebat, Pak. Ya sudah. Yang penting bagi Anda hebat, bagi Anda bermanfaat, selesai. Gitu. Kalau Anda cuma cari kelemahan bisnis A, kelemahan bisnis C, ya kelemahan bisnis D, bisnis itu akan tumbuh terus. Ntar kita capek cuma ngurusin bisnis orang. Bisnis kita nggak keurusan.
Ya, fokus bisnis kita, fokus mitra kita, ya. Kalau kita memberikan alasan yang tepat, ya, pasti mitra kita juga akan melakukan duplikasi yang tepat. Seperti itu. Mantap. Mantap banget nih Pak Arya. Dan nextnya ini makin hot nih. Sepertinya teman-teman silakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi yang sudah disampaikan Pak Arya. Ada 5 poin ya supaya kita belajar ya, kupas lebih jauh lagi. Sayang kalau misalkan teman-teman memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nggak nyambung, kan kita kehilangan momentum ya. Dan nextnya Pak Arya, kita di sini bagaimana cara bisa menjaga semangat tim supaya tetap fokus jalankan bisnis 3i. Ya, jadi gini, untuk menjaga mitra-mitra kita agar tetap fokus dan semangat, yang pertama yang selalu saya katakan berulang-ulang, yaitu kenakan ke diri kita. Jadi kita itu harus optimis, positif, antusias, ya, terus digaungkan dalam diri kita dan refleksikan ke tim. Nah, kalau kitanya sudah melakukan itu, auranya akan terpancar. Ya, jadi manusia itu belajar dari melihat. Kalau kita antusias, mitra kita pasti akan kesetrum dengan antusiasnya. Ya, kalau kita fokus, ya fokus mikirkan satu, pasti kita akan mendapatkan itu. Ya, fokus, antusias, ya kemudian semangat, kemudian kita berkumpul. Jadi orang-orang yang fokus dan antusias dan semangat itu jangan pernah misah, berkumpul. Kalau kata saya membangun sebuah epicentrum, ya, titik getar. Gitu. Ketika ngumpul makin banyak, ya, berkumpul semua orang positif antusias, ya, membuat satu titik getar, ya, itu gempanya dahsyat, efeknya dahsyat. Tapi kalau orang-orang hebat nggak ngumpul, ya, misah, ya, dia akan mudah dikalahkan oleh orang lain. Jadi lebih baik, ya, kalau prospek orang itu jangan kita prospek sendiri, tapi undang orang masuk ke dalam epicentrum, ya, seperti 3i Live Channel ini sebuah epicentrum, ya, ketika ada Canas masukin sini, ya kemungkinan besar closing karena yang datang orang mayoritas positif antusias semua. Ya, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi kita poinnya adalah kita juga bisa kumpul ya, jangan pisah-pisah. Leader-leadernya punya semangat, antusias, optimis, ya positif, dan kita berkumpul bersama. Mungkin Pak Arya bisa nyambung juga ya ke support system kita ya Pak ya. Iya, ini Jadi kan lagi kita ngumpul bersama nih. Iya, ciptakan getaran yang besar ya, menggetarkan dunia apabila perlu ya, supaya kita benar-benar menunjukkan bahwa 3i Networks ini betapa unggulnya bisnis di 3i Networks ini. Betul. Baik Pak Arya, dan ini ada lagi pertanyaan dari Gorontalo, ada Pak Yunit ya. Bagaimana membangun momentum bisnis agar tidak mengalami kejenuhan? Wah, ini keren nih pertanyaannya. Betul. Nah, jadi gini, ada sebuah paradigma bahwa di bisnis network itu ada momentumnya. Jadi ada satu masa ketika baru itu dia akan meledak, kemudian masa satu puncak, kemudian nanti akan menurun. Ya, makanya ada yang namanya komunitas 4L. Lu lagi ya, pebisnis yang selalu mencari bisnis baru karena wah ini momentumnya udah habis nih. Gitu. Akhirnya mencari bisnis baru, kemudian wah ini momentum bisnis baru kan gitu. Nah, sebenarnya sebuah bisnis yang bagus itu sepanjang waktunya adalah momentum. 3i Network ini ya dari awal launching itu momentum sampai sekarang tidak kehilangan momentumnya sampai kapanpun. Ya, kenapa? Yes. Ya, kenapa? Karena ya kalau negara maju saja setiap penduduknya itu mempunyai 3 sampai 6 polis asuransi. Nah, Indonesia suatu saat akan menjadi negara maju. Artinya 200 penduduk Indonesia itu akan punya 3 sampai 6 polis asuransi. Ya, bayangkan sekarang ini dari semua perusahaan asuransi belum sampai menggarap marketnya 20%. 3i Network itu mitranya nggak sampai 3 juta, belum. Artinya jumlah pertumbuhan mitra dengan jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia itu masih timpang. Ya, ini momentum.
Dan momentumnya nggak pernah habis. Setiap bayi lahir butuh asuransi, butuh rencana masa depan, rencana pendidikan. Jadi bisnis ini adalah bisnis yang paling tepat karena momentumnya tidak akan habis selama manusia melahirkan. Itu ya. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, terus bagaimana memeliharanya? Tinggal kita kreatif. Nah, ini ya. Itu. Jangan pertama kreatif apa? Selalu membuka rezeki. Ya, buka rezeki. Kalau pingin nambah bonus kan buka rezeki ya. Bagaimana cara buka rezekinya? Banyak teman, banyak rezeki. Yang jadi masalah kan gini, orang-orang kehilangan momentum itu, ya. Dia jalankan bisnis, dia prospek keluarganya, ya, teman dekatnya, teman sekantornya, ketika habis dia bilang momentumnya habis. Cari bisnis baru, ya, kemudian donornya nggak berkembang, dia bilang momentumnya habis, ya. Cari bisnis baru, dia prospek keluarganya, ya, temennya, teman kantornya, kemudian nggak ada duplikasi, akhirnya dibilang bisnisnya habis. Ya begitu. Nah, coba saya sudah paparkan, bisnis 3i ini luar biasa momentumnya. Tinggal kita kreatif, kemudian menambah pertemanan baru setiap hari. Ya, akhirnya apa? Kita tidak akan kehilangan momentum sama sekali. Kayak sales mobil, setiap hari cebar brosur dan cari teman baru. Ya, seperti itu. Dahsyat banget. Jadi kita harus menciptakan momentum itu setiap hari ya Pak Arya ya. Ya, momentum itu di tangan kita, bukan di bisnisnya. Ya, jadi jangan nunggu ya Pak ya, tapi kita sendiri yang harus kreatif menciptakannya. Ini Betul. Poinnya ya teman-teman ya. Dan Pak Arya, ini ada satu pertanyaan yang juga keren juga ya. Apakah setelah menjadi seorang crown seperti Pak Arya, masih perlukah Pak Arya berlari? Terima kasih dari Agus Chandra Jakarta. Ya, setelah saya sampai posisi crown, ya, impian saya 2. Ya. Jadi saya jadi crown itu bukan impian saya sebenarnya. Impian saya adalah saya memiliki income di 3i Network minimal 1 miliar per bulan. Jadi crown ini masih belum apa-apa, baru 1/4 atau 30%-nya. Ya, baru cuma segitu. Jadi impian saya bukan hanya posisi crown, tapi income 1 miliar per bulan. Ini. Jadi saya masih berlari terus ya. Ya, elit gitu ya, sampai sekarang hampir 300-an closing pribadi sampai sekarang. Ini ya. Yang kedua, impian kedua, ya, saya nggak mau jadi crown sendiri. Karena apa? Kalau saya jadi crown sendiri, saya tidak akan bisa passive income. Ya, suatu saat saya ingin santai-santai, ya, saya ingin hanya jalan-jalan, ya, tapi bisnisnya tetap jalan, income-nya tetap mengalir. Gimana caranya? Caranya cuma satu, ya, jadikan mitra kita crown. Nah, baru kita setelah kita membuat mitra kita menjadi crown, kita mau oncang-oncang kaki nggak apa-apa, karena tugas sudah dilimpahkan, tanggung jawab sudah diambil sama mereka. Mereka udah jadi crown, mereka jago dong bangun bisnis, ya. Saya mau tak jalan-jalan keliling dunia aja dah. Gitu. Ya, itu 2 hal yang yang belum saya capai, dan saya masih berlari sampai 2 impian saya ini tercapai, ya. Income minimal 1 miliar per bulan, kemudian menciptakan banyak crown di jaringan saya. Seperti itu. Mantap banget. Nah, teman-teman semua, sudah banyak ilmu yang sudah dibagikan. Pertanyaan-pertanyaan malam ini juga memang sangat bagus sekali, sudah disortir. Jadi maaf untuk yang pertanyaannya tidak dibacakan. Artinya teman-teman boleh mengikuti video-video sebelumnya dari perjalanan suksesnya Pak Arya sampai ke Crown Agency. Itu sudah ada di video-video sebelumnya. Nah, teman-teman bisa nonton di YouTube dan atau bisa konsultasi, tanyakan kepada leader-leader terdekat untuk mendapatkan videonya. Kalau minta diceritakan sekarang, pasti waktunya nggak ada habis-habisnya ya. Dan mungkin Pak Arya, kita saat ini sudah ada di jam 20:13 ya. Dan saya rasa memang sudah sangat bagus sekali, udah banyak, sangat memotivasi. Mungkin ada lagi yang ingin Pak Arya sampaikan dengan kondisi sulit ekonomi seperti ini, dan terkait dengan ya sekali lagi maraknya bisnis-bisnis yang bermunculan seperti jamur, Pak, apa yang harus kita kerjakan selain kita tetap fokus dengan keunggulan bisnis kita? Apa nih Pak, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Baik, ini adalah beberapa kelemahan para mitra dalam
menanggapi apa namanya ketika diprospek sama kompetitor ya, bisnis lain. Ya, mereka banyak terbawa oleh apa namanya jebakan-jebakan prospek sehingga mereka lupa dengan bahwa bisnis kita ini 3I, artinya bisnis kita itu punya 3 kekuatan ya dalam satu bisnis, dan kalau kita omongin tiga-tiganya ya, tiga-tiganya dalam sekali tembak itu tidak bisa dikalahkan. Ketika orang nanya, Pak, enakan nabung di bank dong Pak daripada di 3I. Ya, kita suka terbawa dengan membanding-bandingkan antara investasi dengan tabungan. Padahal tembak 3 langsung aja. Loh, ini bukan bisnis nabung ya. Ini bisnis insurance, investment, income. Kalau nabung bisa dapat income nggak? Enggak. Nabung dapat insurance nggak? Enggak. Ini dapat 3. Jadi jangan mau 1 lawan 1 ya. Kita punya 3 pendekar ya. Sini 1 ya. 1 lawan 3, 1 lawan 3 pasti menang terus. Ya, kita bisnisnya itu dahsyat ya. Tapi kekuatan ini ya besar ini harus disatukan. Ya, ketika dibandingkan dengan bisnis network yang lain ya, jangan mau wah Pak kesehatan itu kan penting, iya lah. Tapi kan ini 3 gitu, 3 ini ya, insurance, investment, income ya. Misalnya investmentnya apa? Ketika kamu jalan bisnis nggak punya duit, butuh duit, bisa nggak narik duit? Nggak bisa. Di 3i bisa. Saya punya saldo 3 juta, butuh duit 2 juta ya, ambil 2 juta. Cash money, 14 hari cair, ya kan gitu. Jadi, wah ini dahsyat ini. Jangan pernah dia mau diajak debat ya, dibandingkan satu dengan yang lain. 1 lawan 1, jangan ya. Ya, mereka sebut 1, kita 3. Mereka 2, kita 3. Karena jarang ada bisnis yang kayak 3i, kekuatannya 3. Insurance ada ya untuk menanggung risiko, investment ada kalau butuh duit ya bisa ambil ya. Saya yakin sekitar 70% mitra TI itu ya tabungannya nggak utuh kok. Pasti ada tengah jalan butuh duit ngambil kan bisa, coba di bisnis lain ya. Anak sekolah ya butuh daftar ya kan, nggak punya duit ambil investasinya. Ini loh hebatnya bisnis 3i, di tempat lain nggak ada itu. Jadi kekuatan bisnis 3i adalah bisnis 3i ini punya 3 kekuatan: insurance, investment, income dalam satu bisnis ya. Bundling, jangan pernah dipisahkan untuk diadu dengan yang lain, kita pasti menang. Itu pesan saya. Ya, mantap banget. Jadi teman-teman mungkin ini adalah salah satu senjata paling ampuh untuk menangkis semua bisnis-bisnis apapun yang sedang marak dan sedang menjamur saat ini ya. Dan Pak Arya, mungkin sebelum kita nanti akan mengakhiri acara kita, Pak Arya juga bisa memberikan closing statement ya untuk kita semuanya. Oke, jadi bisnis 3i ini adalah bisnis paling hebat dan paling dahsyat yang ada di muka bumi ini. Ya, tidak ada bisnis lain yang lebih hebat dari bisnis 3i. Ya, ketika kita benar-benar mau memegang 3 kekuatan bisnis 3i Network ini. Insurance, investment, income dalam satu bisnis. Ya, kalau kita bisa berpegang dengan 3 kekuatan ini, ya tidak ada kompetitor yang bisa mengalahkan kita. Ya, mereka itu hanya bayang-bayang yang hanya menggoda-goda saja dan akhirnya mereka lenyap, dan itu sudah terbukti dalam perjalanan bisnis 3i Network 6 tahun ini. Banyak yang mencoba-coba untuk meniru-niru ya, kemudian apa namanya berusaha untuk mengalah-alahkan, ternyata mereka rubuh semua. Dan yang akan datang itu ya tidak akan beda jauh nasibnya dari yang lainnya. Yakin itu. 3i Network is the best. Yes, luar biasa. Kita mungkin beri aplaus ya untuk Crown Arya Setiaki yang sudah luar biasa memberikan motivasi bagi kita semua, teman-teman yang sudah mendapatkan faedah dan manfaat dari sharing malam ini. Silakan memberikan apresiasi dan komentar positif di room chat ya. Dan terima kasih, tetap semangat Bu Indah, Pak Arya. Kita doakan yang terbaik, semoga impian-impiannya tercapai. Dahsyat sekali. Ya, betul. Dan gini loh, tiap hari ya, faedahnya apa namanya, adanya pandemik itu, semua mitra 3i jadi niru kami berdua. Kan dulu-dulu itu kan pada kelilingan kemana-mana kan gitu ya. Saya sampai suka ketawa kan gitu. Nah sekarang merasakan, jadi adanya pandemik ini ya, bisa diambil hikmahnya bahwa 3i Network akan lebih dahsyat dengan adanya 3i Live Channel.
Yes, luar biasa. Nah, teman-teman jangan lupa untuk memaksimalkan support system yang sudah disediakan oleh leader-leader kita melalui 3i Live Channel ini. Besok jam 2 siang, ajak mitra-mitranya, calon mitranya, ini adalah sebuah peluang ya. Peluang untuk mendapatkan income tanpa batas yang tidak ada resikonya, ya resiko minim, resiko ya minimalis kata Pak Arya tadi. Dan kemudian kita punya sebuah visi besar, sukses tanpa batas ya, yang akan teman-teman raih. Yang penting kita tetap bekerja sama, kerjanya sama, nggak perlu pisah-pisah, dan kemudian tetap fokus, konsisten. Kita punya 3 keunggulan yang tidak bisa dipisahkan di bisnis ini.